Baik, syukur Ustaz atas jawabannya dan semoga dipahami oleh Ibu yang bertanya tadi. Dan pertanyaan berikutnya kita angkat melalui pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad dari Sampit, Kalimantan Tengah. Saya mau bertanya, apa hukumnya sesembelihan yang atasnya tidak dibacakan basmalah, walaupun si penyembelihnya muslim? Kalau kita tahu orang ini menyembelih tidak baca bismillah, maka itu tidak boleh makannya. Tidak boleh memakannya. Kalau kita tahu sembelihan ini ada orang menyembelih tapi dia tidak pakai bismillah walau muslim. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan jangan makan makanan yang tidak dibacakan nama Allah di atasnya. Maka tidak halal darah yang ditumpahkan tidak membaca bismillah. Kalau kita tahu. Lalu bagaimana kalau kita tidak tahu? Pertanyaannya bagaimana kalau kita tidak tahu? Bahwa sembelihan itu sudah dihidangkan kepada kita dalam bentuk masak. Dan kita tidak tahu siapa menyembelihnya, kapan disembelihnya, apakah dia baca bismillah atau tidak. Maka hukumnya berbeda. Hukumnya adalah kembali kepada hukum asal, bahwa sembelihan seorang muslim baca bismillah. Dan hal ini ditanyakan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kita tercinta, al-faqihah, siddiqah, bertanya kepada Nabi kita tercinta SAW dalam bab ini, khusus dalam masalah ini, ya Rasulullah, utina bil humin, kepada kita didatangkan daging-daging, la nadri adzukira smullahi alaihi am la, kita tidak pernah tahu apakah daging ini kita disembelih dibacakan bismillah padanya atau tidak. Persis seperti yang saya katakan, kasusnya sama dengan yang tadi kita buat perumpamaannya. Datang kepada kita daging, dihadiahkan teman, datang kita kepada daging, dihadiahkan saudara, kita tidak tahu dibaca bismillah atau tidak. Persis pertanyaan Aisyah. Kata Nabi SAW, Sami alaihi anti wa kuli. Kamu yang bacakan bismillah dan makan. Jadi hukum yang berbeda. Manakala kita melihat orang menyembelih dan dia tidak membaca bismillah, walau muslim, kita tidak makan. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Jangan makan sesuatu yang tidak disebutkan bismillah di atas sembelihan itu. Kalau kita tahu. Namun kalau kita tidak tahu, hukumnya adalah urusan dia dengan Allah, urusan kita membacakan bismillah kepada daging itu dan kita makan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya dan semoga dipahami oleh yang bertanya. Baik, pertanyaan berikutnya kita angkat melalui telepon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Nama saya Bujang, Pak Ustaz dari Bukit Tinggi. Silakan Bapak. Pak Ustaz, kebetulan kami suami istri PNS. Nah. Gaji kami telah dipotong zakat 2,5%. Iya. Kemudian karena gaji itu kami gunakan untuk kehidupan kami 1 bulan. Iya. Kemudian kita berlebih. Lebih dari gaji kami ini kami belikan emas. Apakah emas yang kami belikan dari gaji yang telah dipotong zakat ini wajib kami mengeluarkan zakat lagi, Pak Ustaz? Nah, kata istri saya kan untuk perhiasan, tapi kalau perhiasan itu sudah lebih dari 1 nisab, bagaimana Pak Ustaz? Baik. Nah, mohon penjelasannya Pak Ustaz, terima kasih. Iya. Sebenarnya cara mengeluarkan gaji yang ada dalam agama kita 2 syarat. Cara mengeluarkan zakat di dalam agama kita 2 syarat. Syarat yang pertama sampai nisab. Sekira-kira 50 juta uang kita sekarang. Jadi uang kita yang ada dengan perhiasan yang ada ketika ditotalkan menjadi angkanya 50 juta. Ini syarat yang pertama, namanya bulughun nisab, sampai kepada nisab. Kemudian syarat yang kedua untuk mengeluarkan zakat, wajib zakat adalah hal alaihil haul. Bilangan angka harta ini yang sudah sampai nisab bergulir 1 tahun tidak pernah kurang. Jadi ketika kita sudah sampai tabungan kita di 50 juta, lebih kurang ya, takaran sekarang lebih kurang 50 juta, kemudian 50 juta ini bertahan 1 tahun nggak kurang-kurang. Maka pada saat dia sampai bilangan 1 tahun wajib zakat. Berapa dikeluarkan? 2,5% dari harta yang telah mencapai 2 syarat tadi. Pertanyaan antum sangat jelas. Setiap bulan dipotong 2,5%, dikatakan ini uang zakat yang harus dibayarkan. Kalau antum niatkan untuk zakat, silakan. Akan tetapi lihat apakah antum wajib zakat. Kalau antum wajib zakat, akhi barakallahu fiik,
Misalnya dari tabungan yang ada telah mencapai 50 juta dan telah bergulir 1 tahun, dia pun tidak pernah kurang dari 50 juta. Tabungan antum, emas istri antum misalnya mencapai angka 200 juta, 300 juta, 400 juta, maka ini harta yang wajib zakat. Sekiranya kurang dari 50 juta dana dan emas itu tadi, maka tidak wajib zakat. Maka niatkan yang 2,5% ini sedekah, karena memang tidak bisa diambil lagi. Tapi kalau memang harta antum wajib zakat, bisa dengan cara itu tetap niatkan zakat. Kemudian di saat antum menghitung dengan 2 syarat tadi, ternyata zakat antum misalnya zakat itu harus dibayarkan 7 juta. Lihat berapa gaji yang telah dipotong untuk zakat. Sekiranya telah dipotong 3,5 juta, berarti kewajiban zakatnya tinggal 3,5 juta lagi. Keluarkan 3,5 juta lagi untuk zakat harta yang ada. Begitu seterusnya, wallahu taala alam bisawab. Nah, Syukran Ustaz atas jawabannya. Mungkin tadi pertanyaan yang terakhir untuk hari ini, mungkin sebelum kita tutup ada nasihat-nasihat singkat Ustaz dari sebagai penutup. akhi wa ukhti fid din, barakallahu fikum jami'an. Mari kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita di hadapan Allah kelak. Karena keselamatan yang sebenarnya adalah keselamatan di saat kita menghadap Allah, dipanggil dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menyelamatkan diri kita di sana, kita harus selaraskan amalan kita sesuai dengan agama yang Allah ajarkan dan sesuai dengan syariat yang diajarkan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang namanya keselamatan kalau di hadapan Allah kita tidak selamat. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi jelang siang ini. Semoga kebersamaan ini kebersamaan yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan kepada kita hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah, dan semoga ini menjadi amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insyaallah bertemu pada lain kesempatan biiznillah azza wajal. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.